Perkenalkan, nama saya Ayai Sabriano Dewanta, selaku calon ketua OSIS nomor urut 1. Nama aku Hanifah Nuratika Sani, calon ketua OSIS nomor urut 2. Nama saya Rasya Syamanwa, saya nomor urut 3. Hadir dengan visi menciptakan SMA N93 Jakarta yang cerdas, ciptakan lingkungan, dukung minat bakat, asah karakter, serta sinergi ekskul. Visi aku yaitu menjadikan generasi Jalga muda yang bersinar, berprestasi, etis, responsif, sinergi, inovatif, nasionalis, andal, dan rasionalis. Oke, langsung aja ke program saya. Program pertama saya adalah curhat, siaran radio di jam istirahat. Nah, nanti kan kalian kalau istirahat pertama pasti sarapan ya, makan. Nah, nanti pas kalian jajan di jam istirahat pertama bakal ada podcast singkat dengan curhat ini. Jadi podcast singkatnya itu bakal diselenggarain lewat audio sistem sekolah. Nah, nanti juga bakal ada diselingin sama lagu-lagu populer yang bisa kalian request sebebas-bebasnya. Satu suara untuk satu hati dan untuk satu Jalga. Aksi nomor 1, bukan omongan. Bersama 3, kompak berhasil wujudkan generasi berprestasi. Pemilihan ketua OSIS hari ini juga anak-anak sekalian dari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 belajarlah kita menerapkan demokrasi dengan seutuhnya. Begitu saja mungkin dari Wujud. Terima kasih atas kesempatannya. Tetap semangat semuanya dalam mencoblos nanti. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari sama-sama kita dukung supaya bisa melaksanakan program-programnya dengan baik. Baiklah, untuk kesempatan ini akan saya Bapak buka dengan bacaan basmalah. Maka pemilihan OSIS kali ini Bapak buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari nomor 3. Masing-masing dari kalian ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan atau situasi, Jadi kita akan melakukan pencarian hanya untuk bersikap rileks dan juga tidak terburu-buru ya. Lalu seperti yang kita ketahui di sini kasusnya adalah situasi genting. Situasi genting itu berarti tekanan itu. Jika Anda ingin menjabat, apakah capaian pembelajaran yang seharusnya dicapai? Izin Bu Dinda untuk menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya itu berupa bagaimana kedepannya Cara saya menyeimbangkan nilai saya, begitu ya? Oke. Pertama, saya tahu lingkup Cara saya dalam pembelajaran itu karena saya juga tetap mementingkan nilai ya. Pembelajaran. Gini, visi sekolah kita itu mewujudkan ingin menjawab Pak Syah. Oke. Tadi masalah fenomena ya Pak ya. Dan saya benar yang dikatakan oleh Asyam bahwa kita kan sebagai masih prosesnya. Kemampuan apa yang Anda miliki sehingga Anda merasa layak untuk dipilih menjadi salah satu pelatih? Izin jawab, kemampuan. Kalau di
dibilang kemampuan pasti banyak. Oke. Pasti kemampuan yang saya miliki seperti saya harus bisa merangkul anggota saya. Pemimpinan yang saya miliki yaitu demokratis dan juga otoriter, sangat dipentingkan dan diperlukan dalam perbankan. Pertanyaannya adalah, jika kalian harus memilih antara menjalankan program OSIS yang tidak populer, jadi kita bisa melakukan kolaborasi antara program tersebut dengan program satunya lagi supaya semuanya bisa tetap bisa. Izin menjawab dari pertanyaannya Raisa, bagaimana ketika saya dihadapkan oleh keputusan bahwa kita mau melaksanakan program kerja yang didukung. Tentang didukung apa nggak didukungnya prokernya, tapi apa dampak dari Hari ini, Rabu, tanggal 25 September 2024, saya Wisnu Indra Septian dengan partner saya Anggina Nabila Sofa. Hari ini kita akan meliput bagaimana bagaimana pemilu yang ada 93, dan beginilah bentuk pemilu yang ada di 93. Suasananya begitu ramai dan sangat pada antusiasnya untuk menyambut ketos yang baru. Halo semuanya, hari ini saya dan Wisnu akan mewawancarai Bapak Andi. Hari ini kita akan mewawancarai bagaimana sih pemilu yang tadi sedang berlangsung. Bapak izin bertanya, maaf yang pertama, bagaimana sih pendapat Bapak Ibu tentang masing-masing calon ketos untuk tahun ini? Kalau untuk tahun ini memang lebih beragam ya, secara visi misi lebih kekinian. Jadi artinya dari yang nomor 1 sampai 2 bahkan 3 itu yang diangkat itu tentang generasi Gen Z-nya. Ya, apalagi yang pertama tadi ya. Ada tentang Mobile Legends dan sebagainya. Yang kedua juga tentang kreativitas anak muda. Yang ketiga juga tadi mengenai semangat anak muda. Nah, mungkin itu jawabannya. Lalu yang kedua Pak, kriteria Bapak, kriteria apa sih yang Bapak pengen ada untuk ketos kalau bisa? Kalau kita semua punya harapan, bukan harapan Bapak aja sih, harapan semua sekolah, harapan semua instansi, itu pengen tuh anak atau ketua OSIS itu punya kemampuan kemandirian, berdikari, karena ya namanya pemimpin tuh harus memiliki kemandirian, utamanya kemandirian serta inovasi, dan dia bisa menuangkan ide dan gagasannya itu bisa dijalankan anak buahnya dan dipahami gitu. Pak, yang ketiga, jika misalnya ketos tersebut tidak bisa menjalankan apa yang mereka harusnya laksanakan, bagaimana pendapat Bapak? Ya itu lagi-lagi yang namanya terpilih itu juga memang terkadang ada twistnya ya, ada kejutan-kejutan di akhir atau di awal biasanya, atau di tengah-tengah bahkan. Jadi kalau mungkin banyak melatar belakangi tidak menjalankan tugasnya, mungkin ya berbarengan dengan apa gitu. Itu juga harus dicari tahu dulu. Kita harus teliti dulu, kita analisis dulu. Ini kenapa dia kok nggak menjalankan sesuai dengan prokernya? Paling pendekatannya melalui kesiswaan ya, karena kan program ini kan program organisasi siswa. Mungkin wakil bahkan staf kesiswaan mencari tahu kenapa program ini tidak dijalankan. Lalu kedua, mungkin program ini memang awalnya idealnya bagus ya, tapi kok kesininya mungkin dianggap kurang efektif ya. Tapi ya yang namanya organisasi harus tetap berjalan, kan itu sudah dipilih. Dan mungkin kita pihak sekolah hanya mensupport, memberikan masukan, bahkan memberikan informasi. Mungkin saja dia untuk menjalankan proker itu ada kebuntuan gitu, ada artinya stuck gitu ya. Jadi setiap manusia pasti ada mengalami hal seperti itu. Jadi ya kita paling support aja, walaupun tidak berjalan kita support supaya ya minimal kegiatan tersebut niat baiknya ada, itu aja. Oke, baik Pak, mungkin cukup sekian saja wawancara kita hari ini. Bapak boleh izin nunjukin Pak Adi sudah mencoblos ya guys semuanya. Sudah coblos ya. Makasih ya Bapak atas waktunya ya. Sama-sama. Makasih. Semuanya, hari ini kita wawancara bersama dengan Bapak Marimin mengenai tentang pemilos yang sedang berlangsung yang ada di luar. Bapak, maaf sebelumnya izin bertanya yang pertama, bagaimana sih pendapat Bapak Ibu tentang masing-masing ketos yang sekarang ini? Menurut Bapak sih ya, setelah mereka
mengutarakan visi misinya ya. Ya ternyata luar biasa sekali ya, mereka semangat, mereka ambisius, mereka dalam hati mereka semangat untuk menjadi pemenang karena mereka masing-masing memilih mempunyai karakter yang bagus untuk memajukan SMA 93. Terus selanjutnya Bapak izin bertanya, kriteria apa sih yang Bapak inginkan untuk ketos sekarang ini? Baik, kriterianya adalah ya tentunya orang yang amanah ya, orang yang bisa berajak komunikasi dengan teman-temannya, ya kriteria yang inilah ya tentunya bisa membawa teman-temannya ini bisa ke teman yang lebih bagus lagi, gitu aja lah intinya ya. Jika misalkan ketos tersebut tidak bisa menjalankan apa yang mereka harusnya laksanakan, bagaimana pendapat Bapak? Kalau saya ada yang tidak bisa melaksanakan ya, tentunya karena ini adalah sudah merupakan pemilihan, udah wakil-wakil ini tentunya akan kami bina dulu ya. Dengan binaan-binaan ini mudah-mudahan bisa meningkatkan kinerja mereka. Mungkin mereka butuh masukan dari Bapak, sehingga nanti mereka dengan masukan ini mudah-mudahan bisa semangat lagi dan mereka bisa eksis lagi untuk menjadi ketua OSIS. Guys, mungkin cukup segitu saja wawancara bersama dengan Bapak Marimin. Sekian, makasih ya Pak waktunya. Halo semuanya, hari ini saya dan Wisnu bersama Fafri Gita Cahyaningrum. Hari ini kita akan mewawancarai bagaimana sih pemilu yang sedang terjadi di depan kita. Yang pertama aku izin bertanya, siapa sih yang menurut kamu layak menjadi ketua OSIS? Menurut saya setiap paslon punya pesonanya masing-masing, semuanya punya kesempatan yang sama. Karena pastinya sebelum pemilihan dari ketiga calon OSIS ini kan ada hal-hal yang lain ya yang menentukan yang berhak untuk maju ke sini. Jadi kalau ditanya yang layak siapa, ketiganya punya kelayakan yang sama. Tetapi karena di sini pemilihan, setiap orang punya persepsinya masing-masing, jadinya berbeda kalau untuk dia. Tapi kalau ditanya layak atau enggaknya, semuanya layak. Mengapa Anda yakin bahwa paslon yang kalian pilih layak? Tapi kamu kan sebelumnya memilih paslon berapa? Ya, aku pilih paslon 3. Kenapa kamu yakin? Tadi kan pertanyaannya kenapa? Iya. Kenapa yakin? Ya. Karena menurut saya visi misinya sesuai dengan visi misi sekolah, dan program-program kerja yang diberikan itu juga masuk dan cocok untuk kalangan remaja kita gitu. Oke, mungkin cukup sekian. Segera boleh nunjukin dong kalau udah nyoblos. Aku udah nyoblos. Udah nyoblos guys. Ya. Mungkin segitu saja wawancara aku dengan Wisnu hari ini. Makasih atas waktunya ya. Terima kasih. Halo semuanya, hari ini kita saya dan Wisnu wawancara dengan Muhammad Ilham Febriandi. Hari ini kita akan menanyakan bagaimana sih pemilu yang terjadi di 93. Untuk yang pertama silahkan. Siapa yang menurut Anda layak menjadi ketua OSIS ini? Menurut saya yang lebih layak untuk jadi ketua OSIS tahun ini adalah Briano, karena visi misinya menurut saya itu menarik-menarik ya. Oh, berarti Anda yakin gara-gara visi misinya menarik-menarik? Ya, itu visi misinya menarik untuk saya. Oke, mungkin segitu saja wawancara kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Halo semuanya, hari ini saya bersama paslon 3 calon ketos. Bersama dengan siapa? Halo semuanya, nama saya Rasya Syamanuar. Betul, calon nomor 3. Ya, hari ini ya izin bertanya. Yang pertama, bagaimana sih cara yang diperlukan untuk mensukseskan proker kalian? Yang pastinya dengan cara kita persiapin ya proker ya. Dan proker yang dipilih juga harus realistik. Jadi ketika menjabat itu prokernya bisa dilaksanakan. Bagaimana visi dan misi Anda tidak terlaksana dan proker yang Anda susun tidak diterima? Itu pasti kita akan melakukan evaluasi ya, nyari tahu kenapa bisa nggak terlaksana, lalu kita cari solusinya, atau bahkan ketika nggak terlaksana kita harus nyari alternatifnya. Terus juga ketika kita mau lepas jabatan, kita juga harus kasih tahu ke adik-adik kelas kalau oh gini loh caranya biar bisa terlaksana, semacam itu. Dan ya guys, ternyata paslon 3 itu menang di pemilihan ketos tahun ini.
Jadi ya kita langsung tanya aja gimana sih perasaannya setelah dikabarkan menang. Jujur agak nggak nyangka juga, perasaannya agak kaget, dan setelah itu pasti bangga terhadap diri sendiri, ngucapin makasih ke teman-teman semuanya, dan juga langsung gini lah kayak mikir ke depan, oh tek besok ngapain, minggu depan ngapain aja gitu sih langsung kepikirannya. Mungkin segitu saja wawancara kita bersama dengan Ketos yang tahun sekarang. Jadi mungkin bye-bye guys. Dadah. Bye. Halo semuanya, hari ini aku bersama dengan paslon 2 yaitu Hanifah Nuratika Sani. Aku izin menanyakan untuk tentang pemilos hari ini ya. Boleh banget. Yang pertama, bagaimana sih cara yang diperlukan untuk mensukseskan proker kamu? Sebelumnya proker kamu tuh apa aja? Oke. Proker aku dulu ya. Proker aku tuh ada 3. Proker unggulan aku namanya Fiesta, Festival Inspiratif Energik Seni dan Talenta. Kegiatan itu yang kayak kita tahu festival, berarti berisikan mengenai tentang kayak tenan-tenannya, ada tentang kebudayaan, ya makanannya juga bener. Ada juga tentang musik, penampilan-penampilan, dan juga games yang pastinya relevan. Terus yang kedua itu ada yang namanya kreativitas ramah ekosistem alam sustainable inovasi. Kreasi ini merupakan kegiatan kita membuat barang sesuai dengan prinsip 3R, reuse, reduce, recycle, yang nantinya barangnya 3 terbaik akan kami pajang untuk menjadikan role model sekolah kita dalam bidang keberlanjutan. Lalu yang lainnya akan kami bantu jual dan income-nya bisa buat kalian. Jadi kalian gak hanya membuat tapi juga mendapatkan hasilnya. Yang terakhir yang ada namanya tuh sinergi, sharing ide nalar, edukasi, riset, generasi inovatif. Di sinergi ini bentuk kegiatannya itu dia studi banding. Jadi aku akan pilih beberapa perwakilan dari tiap angkatan kelas 10-11. Nanti aku juga berkoordinasi dengan BK untuk pemilihannya seperti apa. Dan nanti yang akan dibahas itu mengenai program kerja di OSIS-nya, lalu juga mengenai program kerja yang ada di sekolah tersebut, terus kegiatannya apa aja, dan pastinya yang bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan di sekolah kita gitu. Berarti cara mensukseskannya itu bagaimana? Salah satunya mungkin yang paling gede Fiesta nanti. Cara mensukseskannya dengan mengajak semuanya gitu lah. Kan ini Fiesta ini kan proker unggulan ya. Jadi aku tuh buka buat semua orang, buat semua kalangan untuk ikut berpartisipasi. Nggak hanya mereka jualan, tapi juga mereka bisa salurin bakat dan minatnya di kegiatan tersebut. Jadi mereka bisa saling mengasah gitu loh, bakat minatnya. Siapa tahu kan bakat minatnya bisa menghasilkan keuntungan di masa depan gitu. Selanjutnya, Bagaimana jika visi dan misi Anda tidak terlaksana dan proker yang Anda sumsum tidak diterima? Oke. Yang pastinya yang pertama aku akan adain evaluasi dulu. Ada yang salahnya dari mananya. Terus coba buat menganalisis dan mendefinisikan masalahnya tuh di mananya gitu. Terus pastinya aku bakalan nentuin solusinya bagaimana, solusi terbaik kan. Tapi sebelum dari semua itu pasti aku buat plan A, B, C kan untuk mengantisipasi hal tersebut. Jadinya bisa lebih better lagi dari sebelumnya. Jadi kayak ada antisipasinya gitu daripada kita mengobati kan. Namun tetap aja kalau misalnya ada hal tersebut, kita bisa pilih solusinya dari yang udah kita A, B, C-nya itu plannya. Terus bisa kita implementasikan ke visi misi dan juga proker. Baru deh kita evaluasi terakhir. Yang terakhir baru kita evaluasi kembali. Apa yang kurang, apa yang kira-kira kurang tepat nih, atau nggak sesuai sasaran, nggak sesuai sama visi misi sekolah, itu bisa kita ubah. Tuh. oke mungkin cukup segitu saja ya wawancara dengan paslon nomor urut 2. Mungkin bye-bye guys. Makasih. Halo semuanya, hari ini saya bersama dengan paslon 1 yaitu Ayesa Briano Dewanta. sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana sih cara yang diperlukan untuk mensukseskan proker kalian? Cara yang diperlukan tuh pastinya koordinasi antar anggota.
Nah, ketika kita udah melakukan koordinasi satu sama lain, pastinya kita tahu nih apa-apa aja yang harus dikerjain, mau itu dari anggota BPH ataupun anggota lainnya. Sehingga terjadi keselerasian di satu organisasi tersebut. Nah, ketika sudah terjadi keharmonisan itu dalam satu organisasi, kita bisa terapin juga ke pihak yang akan berkolaborasi dengan kita nantinya. Misal kalau OSIS kan bakal berkolaborasinya dengan MPK. Nah, dari situ kita bakal berkolaborasi untuk mensukseskan juga dan menjalankan proker-proker yang ada. Selanjutnya, Bagaimana jika misi dan visi Anda tidak dilaksana dan proker yang Anda usun tidak diterima? Jika ini singkatnya tuh kayak proker kalau misalkan nggak terlaksana kan ya. Nah, kalau misalkan dari saya sendiri pasti saya akan mencari unsur permasalahannya ataupun akar. Dari akar permasalahan ini kenapa nih proker nggak dibolehin atau tidak terlaksanakan, atau dari persetujuan lalu ataupun pelaksanaannya tidak tepat. Mungkin kan dari dua kemungkinan itu. Nah, jadi maka dari itu mungkin setelah saya sudah mencari tahu akar permasalahannya, saya akan berunding dengan anggota, lalu MPK dan juga kesiswaan. Kenapa nih kalau misalkan menjalankan proker ini tidak boleh ataupun alasan-alasan di belakangnya kenapa? Ketika kita sudah mengetahui, kita ambil keputusan ini bakal dijalanin atau enggak. Kalau misalkan tidak dijalankan, kita memberitahu nih ke siswa ataupun ke warga sekolah alasannya apa-apa aja yang tidak memungkinkan untuk berjalannya program kerja ini. oke mungkin cukup segitu saja. Makasih semuanya, bye-bye.